Haleluya, salam. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Ini Zuma itu, saya perbaiki dulu pendapat dia yang agak sableng, ya. Kena terus lo Zuma, ya. Tentang apa dia bilang ini, saudara-saudara, mari kita dengarkan dulu apa dia bilang. Ini setahu saya musik itu nanti masuk dalam kategori haram ketika musiknya itu mengandung syahwat. Cenderung orang yang mendengarkannya itu suka, kemudian kepada kemaksiatan. Musiknya mengantar orang itu untuk berbuat dosa, berpikir negatif, dan seterusnya. Karena Ibnu Rushd, seorang ulama, kadang dia kemudian melakukan pengobatan Ibnu Sina dengan cara musik. Nabi Muhammad pun juga ketika pada zamannya, pada masanya, orang bermain kecapi, orang main rebana, itu kan musik gitu. Yang penting musiknya tidak menghantarkan kita untuk melakukan maksiat gitu. Yang dimaksud haram itu kalau bermusik. Zuma, kamu belum level untuk memberikan pendapat tentang dasar-dasar dan nilai iman. Kamu belum memiliki ilmu ke sana. Jadi apologet saja. Nggak usah memberikan pernyataan dengan mengambil satu kesimpulan seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran itu memang kata-kata itu sudah tidak diperlukan, apalagi dengan syair-syair. Bahkan dalam hadis, saya sebut saja, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan, zina, sutra, dan khamar, minuman keras, dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di mana? Di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka, yaitu orang fakir untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Jadi kamu gak akan bisa menyatakan itu. Ya, cari saja, begitu banyaknya dan mudahnya untuk mendapat pengertian itu. Di internet pelajarannya sudah. Apa kata Alkitab? Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Mazmur 138 ayat 5, hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Jelas kata Alkitab. Kalau Quran, nabimu mengharamkan musik dan alat-alatnya. Nggak boleh nyanyi, haram menyanyi. Saya nggak tahu pendapat kamu ini hanya untuk menyenangkan hati Oma Irama mungkin ya. Supaya Oma Irama yang sudah besar karena lagu dangdut dan nyanyi-nyanyi itu tidak menyesal Oma Iramanya. Dan Ahmad Dhani atau siapapun. Jelas sekali. Bertentangan. Beda dengan orang Kristen. Lagu-lagu Mozart, lagu-lagu sendu itu akan bahkan sejak dalam perut ibunya anak itu diperdengarkan musik-musik supaya ibunya itu tenang, bukan lagu jingkrak-jingkrak. Jadi musik sudah boleh diperkenalkan
kepada bayi di dalam perut seorang wanita. Mazmur 108 ayat 2, jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Beda Zuma, lu gak usah ngomong ya. 1 Korintus 14 ayat 15, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Halo Zuma, kamu gak malu ya? Tanpa ilmu kayak begitu ngomong. Nanti suatu saat musik asal begini-begini. Dengarin, saya berbicara tentang firman. Dulu saya muslim. Otak saya buntu ketika berbicara tentang musik ini. Ketika saya masih kuliah. Ketika saya jadi guru di Jepara. Saya menjadi kepala, jadi pimpinan Muhammadiyah di Jepara, Zuma. Yakobus 5 ayat 13-14. Apakah Yesus menyanyi? Apakah Yesus menyanyi? Nyanyi. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Itu Matius 26 ayat 30. Apa lagu yang paling disukai oleh Yesus Kristus? Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sujud kepadamu. Dia yang adil, jalan-jalannya penuh dengan keadilan. Dan apapun yang kita terima sekarang ini adalah jalan Tuhan yang membuat kita semua adil di dalam rencana Tuhan. Artinya saya datang ke Indonesia, maksud saya ke Amerika ini, supaya memperlihatkan jalannya penuh dengan keadilan. Jadi nggak usah sedih dengan apapun, saudara. Nama Yesus itu luar biasa. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang mengharamkan musik. Salah satu dalil yang mengharamkan musik itu yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad bersabda, akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan musik. 4 ini. Ya sekarang ini kamu Zuma mau sepertinya maunya lo mau. Pokoknya ini live saya ini tolong di subscribe channel ini, di subscribe ya. Sampaikan kepada saudara-saudaraku agar komen dan majukan channel ini untuk saya menjawab setiap kebotolan mereka. Tuhan Yesus memberkati.